Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikaya Indah Trisna Dewi, NIM 1715124058, Program Studi D4, Manajemen Proyek Konstruksi, jurusan Teknik Sipil, dan saya seorang mahasiswa di Politeknik Negeri Bali. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang etika menjalankan bisnis di bidang konstruksi. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yuk kita langsung simak pada video kali ini. Adapun topik bahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, proyek konstruksi di Indonesia. Yang kedua, pengertian dan tujuan etika bisnis. Yang ketiga, indikator etika bisnis. Yang keempat, prinsip-prinsip etika bisnis. Yang kelima, etika bisnis konstruksi. Yang keenam, etika bisnis sebagai pemilik perusahaan. Dan yang ketujuh, etika bisnis sebagai pekerja. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak sekali terdapat proyek di bidang konstruksi. Sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area maupun pada beberapa area. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai satu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya, konstruksi merupakan satuan kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda. Untuk mendapatkan kepercayaan dalam mengelola suatu proyek, kita harus memiliki etos kerja, di mana etos kerja ini akan mencerminkan perusahaan yang kita miliki. Dalam membentuk etos kerja ini, tidak terlepas dari yang namanya etika dalam berbisnis. Nah, jadi pada video selanjutnya kita akan membahas tentang etika menjalankan bisnis di bidang konstruksi. Tapi sebelum itu kita harus tahu, apa sih etika bisnis tersebut? Yuk kita simak pada video selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, tujuan utama dalam berbisnis adalah mendapatkan keuntungan secara finansial. Namun, bukan berarti sebuah perusahaan boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, untuk itu dibutuhkan etika dalam berbisnis. Etika bisnis merupakan seni dan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip etika untuk mengkaji dan memecahkan masalah-masalah moral yang kompleks. Etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business yang bisa merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Nah, itu tadi penjelasan terkait etika bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang indikator serta prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yuk kita simak. Di dalam etika bisnis terdapat beberapa indikator. Di antaranya adalah yang pertama, indikator etika bisnis menurut ekonomi. Berdasarkan indikator ini, perusahaan atau pebisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain. Yang kedua, indikator etika bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku. Berdasarkan indikator ini, seorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati bersama sebelumnya. Yang ketiga, indikator etika bisnis menurut hukum. Berdasarkan indikator ini, seorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seorang pelaku bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Yang keempat, indikator etika bisnis berdasarkan ajaran agama. Berdasarkan indikator ini, pelaku bisnis dianggap beretika bila mana dalam melaksanakan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Yang kelima, indikator etika bisnis berdasarkan nilai budaya. Berdasarkan indikator ini, setiap pelaku bisnis, baik secara individu maupun kelembagaan, telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi suatu perusahaan, daerah, dan suatu bangsa. Dan yang terakhir,
Yang keenam, indikator etika bisnis menurut masing-masing individu. Berdasarkan indikator ini, apabila masing-masing pelaku bisnis tersebut tidak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya. Menurut Sonny Kera, 1998 menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua, prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Yang ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, prinsip keadilan. Menuntut agar setiap orang diberlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima, prinsip integritas moral. Dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orang maupun perusahaannya. Di dalam menjalankan suatu bisnis, kita juga harus memiliki etika. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja etika dalam menjalankan bisnis itu. Yuk kita simak! Dalam bisnis konstruksi, etika bisnis merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan sebuah kunci untuk mencapai kesuksesan proyek konstruksi. Etika bisnis merupakan aturan-aturan yang mengikat seluruh pelaku bisnis konstruksi dalam melakukan kewajiban dan tugas masing-masing. Etika bisnis konstruksi berlaku pada seluruh komponen dalam suatu perusahaan agar terciptanya keharmonisan dan tercapainya visi dari suatu perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas etika bisnis jika sebagai pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah orang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis dengan mengorganisasikan, mengelola, dan mengasumsikan risiko suatu bisnis yang dihadapi dari permulaan bisnis. Dengan kata lain, pemilik perusahaan adalah orang yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu terhadap usaha yang dimilikinya. Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan oleh pemilik perusahaan adalah etika terhadap karyawan. Adapun beberapa tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya. Di antaranya, yang pertama, komitmen hukum dan sosial. Perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosialnya apabila karyawannya diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Bila mengabaikan hal tersebut, perusahaan akan menghadapi risiko tuntutan hukum. Yang kedua, komitmen etis. Menghargai karyawan sebagai manusia juga berarti menghargai pelaku mereka sebagai individu yang bertanggung jawab secara etis. Setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab yang diembannya, yaitu berupa pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan, yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan, dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap pelanggan. Dan yang terakhir pada video kali ini akan membahas etika perilaku karyawan. Yuk kita simak sama-sama. Karyawan yang berkualitas adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus semaksimal mungkin mempertahankan karyawannya. Untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari, maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika harus dituangkan ke dalam manajemen korporasi. Kewajiban karyawan dapat digolongkan. Yang pertama, kewajiban ketaatan. Karyawan harus taat terhadap peraturan dalam perusahaan. Yang kedua, kewajiban konfidensialitas. Kewajiban karyawan untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial atau rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Yang ketiga, ada kewajiban loyalitas, yaitu kewajiban karyawan untuk bekerja secara loyalitas dalam suatu perusahaan. Dan yang keempat, ada kewajiban melaporkan kesalahan perusahaan, yaitu kewajiban karyawan untuk melaporkan
baik secara internal maupun eksternal kesalahan dari suatu perusahaan. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu yang pertama, etika bisnis merupakan seni dan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip etika untuk mengkaji dan memecahkan masalah-masalah moral yang kompleks. Yang kedua, etika bisnis konstruksi adalah aturan yang mengikat seluruh pelaku bisnis konstruksi dengan tujuan terciptanya ketertiban dan keteraturan yang berdampak pada kematangan dan efektivitas perusahaan konstruksi. Yang ketiga, pemilik perusahaan maupun pekerja harus memiliki etika bisnis agar terciptanya keharmonisan dalam mencapai visi perusahaan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai etika menjalankan bisnis di bidang konstruksi. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Untuk kritik dan saran, kalian bisa langsung ketik di kolom komentar ya. And see you next time!